Polda Kalimantan Selatan kembali dipercaya mendidik peserta didik Tamtama Polri dari 33 Polda se-Indonesia, dengan jumlah sebanyak 800 orang peserta, yang akan dididik selama 5 bulan ke depan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan SIK SHMH, pada pembukaan pendidikan dan pembentukan Tamtama Polri tahun anggaran 2025, di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Rabu 30 Juli 2025, pukul 9 WITA. Hari ini kita membuka pendidikan Tamtama Polri. Ini ada 800 peserta didik yang akan kita didik selama 5 bulan. Dan terdiri pengiriman dari 800 peserta didik ini dikirim dari 33 Polda. Dan alhamdulillah kita dipercaya oleh pimpinan untuk mendidik peserta Tamtama ini dari 33 Polda di Indonesia. Ya, saya berharap selama mengikuti pendidikan di sini menyesuaikan dengan budaya Kalimantan Selatan, dengan budaya Polri, karena ini pendidikan pembentukan, dan agar seluruh peserta didik mematuhi semua petunjuk arahan dari pendidik, pelatih yang ada di SPN ini, supaya dapat menyelesaikan pendidikan dengan selamat dan lancar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Golkar Pangarso Raharjo Winarsadi SHSIK MH, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Danrem 101 Antasari, dan Lanal Banjarmasin, dan Lanut Syamsuddin Nur, Kabinda Kalsel, Kajati Kalsel, pejabat utama Polda Kalsel, serta para pengurus Bayangkari daerah Kalsel. Pada sambutan Kalemdiklat Polri yang dibacakan oleh Kapolda Kalsel Rosyanto Yuda, disampaikan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Transformasi negara-negara berkembang menjadi negara maju tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan sumber daya yang berkualitas. Oleh karenanya, peningkatan pendidikan kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan para calon anggota Polri untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab yang kian kompleks. Rosyanto Yuda menambahkan, di sini kita tidak hanya membentuk sikap profesionalisme, tetapi juga mengasah sikap kepemimpinan, etika, dan keterampilan interpersonal yang diperlukan dalam melayani masyarakat dengan baik. Kemajuan teknologi saat ini telah merubah landscape kehidupan masyarakat menjadi lebih terbuka tanpa batas dan serba cepat. Pelayanan yang diberikan harus didukung dengan kemampuan pemanfaatan penggunaan teknologi. Karena itu Polri dituntut harus dapat beradaptasi dan berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Hadirin dan peserta acara sekalian, kita pahami bersama bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Transformasi negara-negara berkembang menjadi negara maju tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karenanya, pendekatan pendidikan di lingkungan kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan para calon anggota Polri untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab yang kompleks. Di sini kita tidak hanya membentuk sikap profesionalisme, tetapi juga mengasah sikap kepemimpinan, etika, dan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik. Tidak dapat kita pungkiri dan merupakan keniscayaan bahwa kemajuan teknologi saat ini telah merubah landscape kehidupan masyarakat menjadi lebih terbuka, tanpa batas dan serba cepat. Pelayanan yang kita berikan harus didukung kemampuan dan pemanfaatan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, kita dituntut karena harus dapat beradaptasi dan berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, Bubarkan.